والأيام. أما بعد، فأولى ما يفتتح به الكلام في مثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب، وإن طاعته أغلى مكتسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral mu'minin, di hari yang mulia ini, di tempat yang disucikan ini, di hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam, di majlis yang diisi oleh orang-orang beriman, orang-orang yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diizinkan Allah menikmati waktu sekejap ini. Mudah-mudahan walaupun sekejap, tapi menyelamatkan kita di masa yang sangat panjang dan abadi di akhirat. Oleh itu kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan ini dicatat sebagai tanda syukur kita atas segala nikmat yang alhamdulillah membawa kita kepadanya semakin dekat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah nikmat yang aku berikan kepadamu. Salawat dan salam kepada baginda Nabi yang dengannya kita diangkat Allah tinggi-tinggi. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan sebutanmu. Menjadi pengikut orang yang ditinggikan adalah menjadi umat yang ditinggikan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian menjadi umat terbaik yang telah dikeluarkan, diutus kepada umat manusia. Kita berharap juga kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi pengikut Nabi terbaik dengan cara yang terbaik, sehingga di akhirat dikeluarkan tanda amalan kita, catatan-catatan amal kita diserahkan dengan tangan terbaik, dengan cara yang terbaik. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha'um iqra'u kitabiyah. Adapun orang yang diberikan catatan pahala dengan tangan kanannya, maka dia akan mengatakan, inilah kitabku, silakan dibaca. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam selesai Fathu Makkah dan melanjutkan dengan perang Hunain, saat itu orang Islam merasa takkan dikalahkan lagi karena jumlah yang besar, kekuatan yang sudah hebat dan terlatih. Buktinya Makkah sudah jatuh, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala nak tunjukkan kepada kita bahwasanya yang membuat kalah dan menang bukanlah semata-mata kekuatan dan kuasa, tetapi adalah pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Bahwa sesungguhnya kemenangan dan kehebatan tidak berarti kalau tidak diberikan taufik dan ditunjuki jalan oleh Allah yang Maha mengetahui dan Maha teliti. Akhirnya Allah menguji mereka dengan awalnya kekalahan. Wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam yughni ankum minallahi syai'a. Ketika pada perang Hunain kalian sudah merasa kagum dan merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak, namun jumlah itu tidak dapat mengelakkan apa yang Allah tetapkan dan musibah yang diturunkan. Ma'asyiral kiram, namun akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Dan di saat itu Nabi memberikan ghanimah yang telah didapatkan kepada al-mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang baru saja masuk Islam. Diberikan kepada Aqra' ibn Habis sekian ratus ekor kambing. Kepada Uyainah ibn Hisn diberikan sekian puluh atau sekian ratus ekor sapi.
Akhirnya orang-orang Ansar, mereka juga masih manusia biasa. Dan mereka masih punya rasa. Akhirnya syaitan pun mempermainkan rasa yang ada dalam hati mereka. Subhanallah, mereka berbisik-bisik dalam hati. Bisik-bisik kedengaran. Nabi SAW sudah mulai cenderung kepada keluarganya. Maksudnya kabilah dan sukunya. Jangan-jangan Nabi setelah ini akan meninggalkan kita di saat kemenangan sudah di tangannya. Berita ini sampai kepada Nabi SAW. Berita ini nak sampai ke Nabi SAW. Subhanallah. Pengikutnya yang setia dari sejak awal hijrah, yang telah merasakan masa manisnya kehidupan dan perjuangan, pahit getirnya jihad, bahkan banyak di antara mereka yang menjadi syuhada. Berapa banyak mereka difitnah, mereka difitnah, mereka dimusuhi karena melindungi Nabi SAW. Tapi saat-saat seperti ini, mereka pun merasa bahwa Nabi sudah berpaling hati. Akhirnya Nabi SAW mengumpulkan mereka. Mengumpulkan khusus orang Ansar. Tak boleh seorang pun selain Ansar di situ. Karena yang merasa adalah orang Ansar. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, ya ma'syaral Ansar, alam takunu dhallina fahadakumullahu bih. Bukankah kalian dulu dalam keadaan sesat, lalu Allah berikan hidayah kepadamu melaluiku? Allahu Akbar, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul telah memberikan hidayah dan mereka mengikuti. Bukankah kalian dulu dalam keadaan fakir dan miskin, karena dimiskinkan oleh orang-orang Yahudi yang menguasai pasar-pasar di Madinah waktu itu? Subhanallah, kaum muslimin, fa'aghnakumullahu bi. Akhirnya Allah angkat level kehidupan kalian dengan datangnya aku ke Madinah. Alam takunu a'da'an fa'allafallahu bainakum bi. Bukankah kalian dulu adalah orang-orang yang saling bermusuhan antara Aus dan Khazraj karena adu domba juga orang Yahudi terhadap mereka? La ilaha illallah. Mereka pun mengatakan, benar ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, benar. Ya ma'syarul Ansar, sekarang saksikan, sekarang catat, law salakal ansar wadiyan wala salakan nasu wadiyan akhar ma salaktu illa wadiyal ansar. Andainya orang Ansar melewati suatu lembah dan orang-orang semuanya melewati lembah yang lain, saya tidak akan lalui kecuali lembah yang dilewati oleh orang Ansar. Kesetiaan terhadap janji yang telah dibuat sebelum hijrah dulu di masa Nabi masih dimusuhi di Makkah. Bai'atul Aqabatul Ula wa Tsaniyah. Bai'atul Aqabah, perjanjian Aqabah yang pertama dan kedua, bahwa Nabi SAW adalah bagian tak terpisahkan dari mereka. Al-dam bid-dam, darah dengan darah, sehidup semati, seperjuangan, dan itu tidak berubah. Adapun yang diberikan kepada orang-orang tersebut, Nabi katakan, araditum au alam tardau ayyaudan nas bil ibli wal baqari wal ghanam wa ta'uduna antum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kalian ridha orang-orang pulang membawa sapi, membawa kambing, membawa onta dan barang-barang, tetapi kalian kembali membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fabakal ansar kasibyan hatta akhtalat lihahum, sampai orang Ansar menangis seperti menangisnya anak-anak, sampai jenggot-jenggot mereka basah oleh air mata.
Sekarang baru mereka merasa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum berubah. Apapun yang dilakukan dunia ini adalah hanya hiasan sebentar dan sementara. Tapi hakikat yang dibawa adalah cinta yang tertanam, yang terhunjam dalam sanubari seorang mukmin, cinta Allah dan cinta Rasul, dan itu mengalahkan seluruh dunia dan seisinya. Barakallahu li wa lakum fil kitabi wa sunnah. ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى سائر الملأ وأصحابه الكرام النبلاء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم العقاب والجزاء. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بالتقوى ومراقبة الله في السر والنجوى والتمسك من الإسلام بالعروة الوثقى فإن أجسادنا على النار لتقوى فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Kaum muslimin sekalian jemaah yang dirahmati Allah. Suatu hari Nabi alaihissalatu wassalam menggandeng tangan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Umar merasakan bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam mencintai umatnya, mencintai kaum muslimin dan muslimat. Cinta yang berkekalan, yang tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, tak dipisahkan dengan berpisahnya ruh dari jasad. Tapi justru di hari-hari yang sangat berat, di hari kiamat, beliau tampil memberikan syafaat. Di saat-saat seluruh Nabi dan Rasul tidak mampu untuk maju karena mereka merasa takut Allah hari itu murka semurka-murkanya, dan tak pernah murka sebelumnya seperti itu, dan takkan pernah lagi murka seperti itu setelah kiamat. Datang kaum muslim, datang umat manusia kepada Adam, minta pertanggungjawaban. Anta abul bashar, kamu Adam, bapaknya umat manusia. Maka tolong peringankan urusan kita hari ini. Adam pun menyebutkan alasannya. Saya dilarang untuk mendekati satu pohon, padahal dihalalkan bagi begitu banyak pohon, seluruh pohon, tapi aku telah melanggarnya. Pergilah kalian kepada Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam adalah rasul pertama yang diutus Allah untuk memperbaiki kesesatan umat manusia. Tapi berdakwah 950 tahun. Tak beriman kepadanya kecuali sekitar 80 lebih, dan riwayat lain sekitar 40-an. Allahu Akbar. Sabarnya engkau hai Nuh alaihissalam. Sabarnya engkau 950 tahun. Tetapi tidak ada yang mau mendengar. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana kita yang berdakwah hanya beberapa bulan dan sudah merasa bosan dengan segala tekanan, segala provokasi, bahkan persekusi. Nuh alaihissalam 950 tahun. Tapi Allah tak pernah menghukum Nuh sebagai nabi yang gagal. Datang kepada Nuh, minta supaya memohon kepada Allah dipercepat urusan kita. Yang hutang cepat dijelaskan berapa hutangnya. Kalau memang berhak masuk surga, dipercepat hisabnya. Karena hari itu kaum muslimin lamanya satu harinya sebanyak 50.000 tahun. Hisab dari awal manusia, dari awal umat manusia sampai manusia terakhir akan dihisab. Dan Allah maha cepat hisabnya. La ilaha illallah. Nuh pun beralasan. Lalu pergilah kalian kepada Ibrahim. Ibrahim Khalilur Rahman.
Khalilur Rahman, yang cintanya kepada Allah teruji. Datang mereka ke Ibrahim. Ibrahim pun mengemukakan alasan, saya tak sanggup. Datanglah kalian ke Musa. Musa kalimullah. Musa adalah Allah berbicara langsung kepadanya. Musa pun beralasan. Datang ke Isa alaihissalam. Isa juga di antara ulul azmi minar rusul. Isa pun beralasan, saya tidak bisa, Allah murka hari ini. Akhirnya mereka diusul atas usulan Nabi Isa alaihissalam. Iti Muhammadan, datanglah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu khatamul anbiya'i mursalin, penutup para nabi dan rasul. Afdalul anbiya'i mursalin, rasul yang paling utama yang diutus kepada kita. Akhirnya Nabi alaihissalatu wassalam karena cinta yang sangat mendalam kepada umatnya, umat manusia. Nabi alaihissalatu wassalam, cinta itu mengalahkan rasa takut. Cinta yang sesungguhnya mengalahkan rasa takut. Kalau hari ini kita hendak menegakkan ajaran Nabi, mencintai sunnah-sunnah Nabi, lalu dimarginalkan orang dalam masyarakat, atau dianggap dan dituduh dengan tuduhan yang bermacam-macam, diprovokasi dan dipersekusi, ditentang dan ditantang, dilarang dan sebagainya. Nabi alaihissalatu wassalam mengajarkan kepada kita bahwa cinta itu mengalahkan rasa takut. Cinta itu mengalahkan rasa takut. Rasa takut miskin, karena cinta kita tidak peduli. Dulu orang tua-tua kita mengatakan karena mata buta, karena hati mati. Cinta itu letaknya di hati. Nabi alaihissalatu wassalam maju, lalu sujud di bawah arsy, memuji Allah dengan puji-pujian yang tak pernah diajarkan kepadanya semasa di dunia. Menyebut nama Allah, menyebut sifat Allah. Lalu Allah SWT mengizinkan, irfa' ra'sak, isfa' tusaffak, isfa' tusaffak, angkat kepalamu. Sal tu'ta, isfa' tusaffak, mintalah, aku pasti diberi. Engkau pasti diberi, dan berikan syafaat, engkau diberikan syafaat. Inilah Nabi kita alaihissalatu wassalam, yang patut dan harus kita berikan cinta kepadanya seperti dia mencintai kita. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih patut dicintai oleh seorang mukmin dari diri mereka sendiri. Umar waktu itu mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' hatta illa min nafsi. Umar jujur mengatakan, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala apapun kecuali dari diri saya sendiri. Nabi katakan, ya Umar. Umar mengatakan cinta yang bersifat natural. Nabi mengatakan sifat yang bersifat syar'i. La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Belum ya Umar, sampai aku lebih aku cintai daripada dirimu sendiri. Allahu Akbar. Nah, Umar dengan serta-merta merubah, karena memang hatinya cinta. Apapun yang datang dan yang dicintai terasa indah. Begitulah kalau cinta sudah berbicara. Syariatnya yang diajarkannya, kita siap untuk menegakkannya. Walaupun kita terbiasa dengan tradisi yang kadang-kadang tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi alaihissalam. Cinta mengatakan bahwa apa yang dikatakan yang dicintai terasa lebih indah. Itulah Umar radhiyallahu anhu, al-ana ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya hatta min nafsi. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang benar-benar mencintai Nabi alaihissalatu wassalam, seperti cintanya Ansar dulu kepada Nabi alaihissalatu wassalam, seperti cintanya Muhajirin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seperti cintanya Nabi kita kepada kita, supaya cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna nastaghfiruka, Allahumma inna nasta'inu bika, Allahumma innaka kunta bina ghaffara,
اللهم إنك كنت بنا غفارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم يا إله الحق فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما يقربنا من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا من قول أو عمل اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح علماءنا اللهم أصلح دعاتنا اللهم أصلح نساءنا اللهم أصلح نساءنا اللهم أصلح شبابنا اللهم أصلح فتياتنا اللهم أصلح مجتمعاتنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم اغفر لنا عمدنا وخطأنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم حبب إلينا الإيمان وزهنه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ورحمة إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى الصلاة